La ilaha. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kelimpahan kesehatan dan keberkahan rezeki di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Syawal. Pada vlog kita kali ini, aku mau bercerita seputaran Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, dimana nanti kita juga akan mudik ke kampung halamanku yang ada di Sumatera Barat. Dan juga aku mau ajak kalian semua berlibur bareng aku ke beberapa tempat wisata yang ada di sekitaran Sumatera Barat. Nah, vlog ini nanti akan aku bagi 2 episode. Masing-masing episodenya memiliki ceritanya sendiri. Dan aku harap kalian semua bisa terhibur ya dengan ceritaku. Let's go. Lebaran makanannya ada telur, ada daging, ada sup. Masih minus Bang Habib. Kita yang sederhana aja, yang penting ngumpul rame-rame. Nih, kerupuk Minang. Nih Lebaran pertama Pekanbaru. Besok kita baru ke Sumbar, cus. Mana Nuk? Enak Nuk? Maknyus. Aku makanan ini. Oh sama. Enak guys. Bunda makanannya udah habis aja. Aduh. Banyak makan bunda nih, habis langsung. Iya. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita mudik ataupun traveling, kita harus persiapkan semua perbekalan, semua barang-barang dengan teliti dan detail. Karena nantinya biar kita nggak pusing, nggak bingung kalau ada barang-barang pribadi dan penting lainnya yang ketinggalan. Selain barang-barang pribadi dan kebutuhan inti, nah kita jangan sampai lupa juga bawa alat-alat dokumentasi. Biar kita nanti bisa dokumentasikan dan merekam kenangan-kenangan kita bersama keluarga, bersama sanak saudara dan teman-teman. Oke, let's go. Setelah kita beres-beres, kita langsung berangkat besok paginya. Sampai besok. Ya, kita nih udah ada di gerbang tol apa namanya, 32 Kota Kampar. Udah nyampe. Sholat subuh dulu. Sekarang jam 5.53. Ini kita ada di pintu keluar. Sholat subuh dulu. Paling nyampenya sekitaran jam berapa ya? Sekitar jam 11-an lah. Karena kan kita dari jam 6 ya, jam 6 tambah 5, jam 11 lah kita nyampe. Tapi kita nanti berhenti juga. Jadi kalau 9 buat lihat apa namanya? Lihat kalau 9. Let's go. Lanjut jalan lagi. Oke teman-teman, akhirnya kita nyampe juga di Kelok 9 nih. Pagi-pagi udah datang di Kelok 9. Nah, Kelok 9 ini identik dan ikonik dengan adanya jalan yang berjumlah 9 kelokan. Tapi itu di jalan lama ya. Di jalan baru ini kita naik flyovernya yang juga tidak kalah ikonik dan mempunyai pemandangan yang oke banget. Nah, tingginya mencapai 58 meter loh katanya.
Oke, kita sinematik aja biar teman-teman bisa lihat keindahannya dan panoramiknya. Let's go. Oke teman-teman, setelah kita istirahat cukup lama di Kalok 9, lalu merenggangkan beberapa persendian karena kita udah nyetir cukup lama tadi di Pekanbaru, kita lanjut lagi biar kita bisa cepat sampai ke kampung. Dan menuju ke kampung ini kita tidak akan kekurangan pemandangan yang epic banget, karena kita bisa lihat di kiri kanan tetap ada gunung-gunung perbukitan yang oke banget. Kita juga akan nanti ngelewatin ini nih, SPBU dengan view terindah yang ada di Sumatera Barat. Kita mau ngisi bahan bakar dulu di sini, kemudian mau buang air kecil juga penumpang. Kenapa dibilang sebagai SPBU dengan view terindah yang ada di Sumatera Barat? Karena memang SPBU ini dikelilingi oleh tebing-tebing yang tinggi banget, yang membuat SPBU ini terlihat terkurung di tengah-tengah pemandangan yang epic banget. Dan di depannya juga ada persawahan, dan di ujung agak jauhnya juga masih terdapat bukit-bukit yang seperti lukisan kalau kita lihat gitu. Jadi memang Sumatera Barat ini kaya akan pemandangan alam ya, gak ada habis-habisnya. Bahkan cuma sekedar untuk perjalanan kita menuju ke kampung aja nih kita udah dimanjakan gitu. Ya kan dapat ada balik jerayu lah. Berlebaran. Nah, kalau di Sumber itu berlebarannya kayak gini. Ikut yang tarik PPI di bunda jadi. Iya kan? Jam di sudah. Jam di sudah. Lebaran. Nih. Ada kue lebaran lihat. Baru turun tibornya. Kue lebaran nih. Nih ada kacang. Ada cincau. Iya, biar nastar. masa lalunya mencari ya. Keren. Gimana? Capek? Perjalanan kita jauh ya dari Pekanbaru. Wah, capek bro. Ini bro dari Bandung ini bro, turun langsung bro, buat ke kampung bro. Nih, kalau di Sumbar itu ya sebenarnya kurang lebih sama ya sama tempat lainnya. Pasti ada kue-kue lebarannya gitu. Kue-kue lebaran. Semacam kue lebarannya nastar, ada kacang. Apalagi nih? Tapi ini belum dibuka. Ada cappuccino cincau. Kalau kita buka nih nggak enak nanti, malu kita. Malu kita. Ada cincau nih. Apalagi ya? Nantilah kalau kita udah nyampe kampung. Biasanya ada makanan kue lebaran tuh yang khas-khasnya Sumbar tuh biasanya. Siapa ya kalau khas Sumbar? Kayaknya nggak ada deh yang khas Sumbar. Apa ya, Rup? Yang khas Sumbar? Rendang. Oh, itu bukan, itu lauk. Kalau rendang, lauk itu lauk.
kue-kuenya nih kita nggak tahu juga sih apa ya khasnya ya. Kita boleh minum gak sih? I don't know. Kita nih udah ada di Padang Panjang, udah nyampe, udah tadi Bukit Tinggi, terus kita lebaranan dulu tempat saudara, makan lontong, terus kita tadi udah melewatin SPBU terindah juga di Payakumbuh. Nah kita ini mau OTW ke kampung. Nah kampung kita ini keren banget lah pokoknya. Jadi ada gunung-gunung, ada jalannya naik turun. Ini kayak di depan kita nih jalan naik turun nih. Tuh. Jalannya itu naik turun. Nah, ini udah deket ke kampung kita ini. Ini bukit-bukit. Nah, kalau di kampung kita tuh bisa kelihatan dua gunung. Gunung Singgalang sama Gunung Merapi. Oke, akhirnya kita nyampe di kampung setelah perjalanan 6 jam dari Pekanbaru. Nah, ini kampung saya nih teman-teman. Ini lokasinya di Kota Laweh, di Kabupaten Tanah Datar. Jadi dia tuh perbatasan kayak di Bukit Tinggi sama Padang Panjang. Nah, ini rumah kita nih. Jadi kampung ini atau komplek tempat tinggal aku ini kayak klaster gitu. Jadi isinya tuh keluarga-keluarga kita aja. Nih kayak ini rumah tanteku, tuh rumah aku di belakang. Ini rumah tanteku juga, rumah tanteku. Pokoknya kayak klaster gitu. Dari drone kalian juga bisa lihat kalau ini kayak komplek klaster gitu. Nah di sini juga aku mau liatin kayak gimana sih kompleknya itu. Yuk kita apa ya namanya ya? Bukan room tour, komplek tour lah. Ya. Nah jadi depan rumahku ini ada. Jadi di sini nih orang suka ngeladang ya. Mantap pencaharian orang nih dahulu di kampung aku ini ngeladang, nanam padi, nanam bawang, nanam sayur-sayuran. Nah ini pas di depan rumahku ini omku nanam cabe, ada jeruk juga dulu, cuman sekarang jeruknya udah nggak ada lagi, sekarang diganti cabe, ada jeruk, seru lah pokoknya. Jadi kayak kita bener-bener kayak di perkampungan banget. Jadi ada cabai, jeruk, apalagi ya. Nah kebetulan nih keluargaku juga suka tanam-tanaman juga selain sayur-sayuran, bunga-bunga, cantik banget lah. Ya, kita jalan ke sini. Nah, ini kita ada kolam renang kecil, jadi kalau ada saudara-saudara ngumpul, anak-anak bisa main di sini. Tuh, tapi lagi nggak diisi ya karena udah selesai lebaran. Jadi omku memang dia guru tapi jago bertani juga. Ini kebun cabai nih, cabai semua. Sampai ujung sana. Nah, di sini ada juga kandang ayam. Ada ayam, guys. Ada ayam nih, teman-teman. Boleh. Tuh. Jadi kalau kehidupan di kampung tuh benar-benar ketahanan pangannya tinggi ya. Jadi kalau nggak perlu ke pasar beli ayam, kita ternak ayam sendiri. Ya, ternak ayamnya. Tuh, ayamnya banyak banget. Ada kandang yang khusus kayak gede, dibuatin sama omku.
Sewaktu sudah sampai di kampung, rumah kita itu dalam kondisi yang cukup kotor dan berdebu. Maklum karena terakhir kita pulang itu lebaran tahun lalu kayaknya. Jadi sampai kampung kita bersih-bersih dulu, terus ngelapin perabotan rumah yang udah berdebu juga, biar kita selama beberapa hari ke depan nyaman beraktivitas di rumah kita tercinta ini. Jadi kita nih udah bersihin rumahnya dikit, udah 60% lah, 60% kita bersihinnya, masih ngelap-ngelap yang bisa dilap. Itu tadi meja apa udah kita bersihin semua, meja ruang tamu tuh udah kita bersihin semua lah, udah oke lah, tinggal ruang makan sama kamar mandi nanti kita bersihin juga, semua kita bersihin biar kita nyaman. Karena kita mau liburan nih di sini, lebaran guys.